Film ini mengisahkan sekelompok bajak laut yang hidup di era dinasti Goryeo, di mana kerajaan Goryeo memiliki harta karun yang menghilang tanpa jejak karena dibawa kabur jenderal perangnya ke laut. Kemudian datang gerombolan perompak bajak laut yang dipimpin oleh wanita cantik jelita yang memutuskan memburu harta karun setelah mendengar kabar harta karun itu. Tapi mereka tidaklah sendirian karena banyak juga gerombolan lain yang juga memburunya. Akankah misinya mendapatkan harta karun itu berhasil? Mengingat banyaknya persaingan dan juga sulitnya medan yang harus dilewati. Ya wes, rasa kesuwen rasa koken cangkem, langsung saja ke alur cerita filmnya. Kisah berawal pada tahun 1388 di kerajaan Goryeo. Terlihat jenderal yang membawa pasukannya. Ia adalah Jenderal Jubang, di mana Jenderal Jubang menjarah harta kerajaan saat negara itu sedang dalam kehancuran. Kemudian dia kabur ke laut dengan membawa harta emas hasil jarahan satu kapal penuh. Berbeda di masa sekarang, segerombolan bandit-bandit yang dipimpin oleh Muji, ini dia sosoknya, mereka sudah berbulan-bulan terapung dan terkatung-katung di laut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena tentu di sana tidak ada makanan dan minuman, apalagi rokok dan kopi. Di tengah keputusasaan karena tidak ada lagi harapan hidup, tiba-tiba datang sebuah perahu besar di mana terlihat seorang wanita cantik berwajah glowing. Ternyata dia adalah kaptennya bernama Herang. Tak terasa sudah selama 3 bulan sejak Mochi dan anak buahnya diselamatkan kapal ini, di mana kapal ini merupakan kapal nelayan tapi akan menjadi perompak jika mereka melihat kapal orang Jepang. Mochi sebagai pemimpin para bandit merasa gengsi dipimpin sama perompak. Mochi ingin menjadi pemimpin mereka, tapi di sisi lain mereka hanya penumpang di kapal perompak ini. Jadi mau bagaimana lagi, dia harus nurut dan patuh pada kapten perompak. Dan ya, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah kapal perompak Jepang. Inilah saatnya bagi Mochi untuk membuktikan kehebatan dan kejantanan para bandit untuk melawan mereka para perompak dari Jepang. Singkat cerita, Mochi berhasil naik kapal itu, tapi anak buahnya pada nyemplung ke laut. Alhasil hanya tinggal Mochi seorang. Karena sudah terlanjur di atas kapal dan tentunya gengsi pada Kapten Herang, Mochi melanjutkan melawan perompak Jepang sendirian. Kapten Herang yang melihatnya merasa kasihan dengan Mochi yang terpojok. Kemudian ia memberikan sebuah pedang. Akhirnya Mochi berhasil menunjukkan kemampuannya dengan mengalahkan perompak Jepang. Dia pun diberi tepuk tangan. Semua perompak Jepang diikat tak berdaya, dan setelah anak buah Herang melakukan pemeriksaan dan berniat mengambil barang-barang berharga, ternyata kapal ini hanya mengangkut ikan asin saja. Kapten Herang yang kecewa berniat akan menghabisi para perompak Jepang, tapi kemudian seorang anak kecil berdiri membeberkan kenyataan bahwa tujuan mereka berlayar adalah untuk mencari harta karun. Sontak Herang dan anak buahnya menjadi sangat tertarik mendengarnya. Kemudian salah satu anak buahnya mengambil peta harta karun tersebut. Dari peta itu tertulis logo Jubang, di mana diketahui Jenderal Jubang adalah bertugas di pengawalan Kekaisaran Goryeo. Orang yang merampas harta kaisar dan membawanya ke tengah laut, kemudian menghilang di sana. Setelah si Kapten cantik Herang setuju, mereka pun membentangkan layar dan bertekad mencari harta karun tersebut. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah daratan sesuai petunjuk peta. Tapi karena sekian lama berada di laut, Kapten Herang nampak kebingungan. Apalagi di masa itu belum ada Google Map, membuat penelusuran mereka mentok di jurang.
Melihat itu, Mochi yang sok keren meminta untuk mengambil alih dan berniat memimpin perjalanan mereka. Tapi di saat mau berjalan, mereka mendengar sesuatu di lorong goa. Dan dari kejauhan mereka melihat seekor sapi yang lagi nyasar. Mochi merasa senang dan mengajak para bandit untuk menangkap sapi itu dan akan dijadikan sapi panggang. Tapi rupanya sapi itu nggak sendirian. Karena di belakangnya ada ratusan sapi yang lagi berlari ke arah mereka. Kapten Herang memperingatkan mereka untuk menyingkir dari serudukan sapi-sapi itu. Tapi karena mereka yang terlalu semangat tidak mendengar arahan kapten, dan Mochi terbawa sapi kemudian terpental jatuh ke tebing. Untungnya ia selamat nyangkut di pohon. Di saat itulah Mochi melihat sebuah gading. Dia pun membawa gading itu bersamanya. Setelah mengambil gading yang didapatkan Mochi, Kapten Herang mulai memahami gambar yang ada di peta, yang mana gading itu adalah peta aslinya. Kemudian Kapten Herang merawat para bandit yang terluka, sedangkan dia hanya membiarkan Mochi yang merengek kesakitan. Kemudian Kapten Herang membuat pengumuman bahwa ia hanya membawa para perompak bersamanya. Jadi para bandit mau nggak mau harus menjadi perompak. Dan hanya ada satu perintah dari kapten, yaitu dirinya. Mochi yang merupakan pemimpin bandit tidak tinggal diam. Dengan gagahnya dia naik ke sebuah batu dan dia berikrar siapa yang mau bersamanya adalah anak buahnya dan akan menjadi bandit sejati. Tapi para bandit tidak ada yang mengikutinya. Mereka semua sepakat mengikuti perintah Herang karena dianggap lebih mempunyai kapasitas. Tapi Mochi sedikit merasa lega karena tertinggal Kang Sup. Ia pikir dialah satu-satunya yang setia. Ternyata Kang Sup hanya mengucapkan kata perpisahan pada Mochi, hingga akhirnya mereka semua meninggalkan Mochi sendirian. Di tempat lain memperlihatkan pertarungan. Seorang komandan pasukan sedang berdiskusi dengan komandan dari kekaisaran lain, di mana mereka berniat membuat kerajaan sendiri. Akan tetapi mereka tidak punya cukup uang untuk membentuk sebuah kerajaan baru, hingga mereka berniat untuk memburu harta karun yang tersembunyi di suatu tempat, di mana harta karun itulah yang saat ini sedang diburu oleh Kapten Herang. Di malam hari, walaupun sudah meninggalkan Mochi, ternyata Kapten Herang tidak benar-benar pergi, hanya makan bersama di atas kapal sambil menunggu kalau Mochi berubah pikiran dan mau ikut mereka. Mochi yang tinggal di pulau sendiri hanya bisa memakan ubi mentah. Dan di saat para perompak tidur nyenyak, diam-diam Mochi mencuri peta gading dari dalam kapal. Mengetahui hal itu, Herang bersama para perompak mengikuti peta yang ditinggalkan Mochi menuju ke rumah kosong di tengah hutan. Kemudian dengan perasaan murka, Herang langsung memukuli Mochi untuk menanyakan peta gading yang sudah dicuri. Tapi Mochi masih nggak mau memberikannya. Ternyata di malam sebelumnya, Mochi naik ke kapal dan berhasil mencuri peta gading, tapi Maki memergokinya. Tapi ujung-ujungnya Maki ikut kabur bareng Mochi. Kemudian Maki menyuruh Mochi untuk pergi lebih dulu ke atas gunung untuk mengamankan situasi. Dan jika semua aman, Maki akan menyusulnya ke atas gunung sesuai tanda yang diberikan Mochi. Nyatanya setelah Mochi mengamankan situasi dan sampai di atas gunung, Maki tidak menemuinya dan membawa kabur gadingnya. Dan Maki memanfaatkan nama Mochi sebagai penjual peta gading, dan rumor itu sudah menjalar ke seberang lautan. Di sisi lain, Maki sudah sampai ke suatu tempat bersama wanita yang mengaku sebagai Herang. Dan Maki berniat menjual gading itu pada saudagar kaya dengan harga mahal, tentunya dengan iming-iming kisah legenda harta karun di dalamnya. Tak berselang lama Mochi dan Herang muncul. Melihat itu Maki langsung mati kutu. Tanpa banyak kata Herang pun mengikat mereka semua, lalu dibawa kembali ke kapal. Mereka bertiga dijatuhi hukuman penggal karena berani berkhianat. Saat Maki sedang memohon-mohon kepada kaptennya agar jangan dibunuh, Mochi berteriak, 언제까지 여의고 두목은 부하를 먼저 보내지 나부터 가세 bahwa ia tak akan membiarkan anak buahnya mati duluan dan ia bersedia di penggal pertama, walaupun sebenarnya Maki tidak mengakui ia adalah bosnya.
Dan ketika golok itu diayunkan ke lehernya, dia berhasil menangkisnya dengan pisau kecil, kemudian melepaskan diri dan melawan mereka. Herang sudah mengetahui Mochi adalah pendekar hebat, tidak heran kalau ia bisa menyelamatkan diri. Kemudian mereka bertiga pun dibiarkan hidup dan menjadi budak pengangkat jangkar di dalam kapal. Kang Sup dan yang lainnya berusaha memecahkan misteri yang tersimpan dari gading itu. Ia mewarnai gading untuk membuat bekas cetakan ke atas kain. Ia mengetahui hal tersebut karena Kang Sup memang seorang mantan prajurit Goryeo. Melihat di atas kain itu merupakan sebuah kode yang hanya diketahui oleh para prajurit khusus Goryeo. Kang Sup yang hanya prajurit rendah tidak bisa membacanya dan perompak yang lain langsung menertawakannya. Mochi yang dulunya bekas komandan khusus berhasil membaca kode tersebut. Sebuah tempat bernama Hegildo, di mana itu adalah perairan laut yang memiliki arus puncak dan sebuah pusaran yang bisa menyeret mereka sampai ke dasar laut. Di perairan itu juga ada sungai bawah laut. Tanpa memperdulikan berapa banyak resikonya, Herang memerintahkan membentangkan layar menuju ke tempat tersebut, lalu menunjuk beberapa orang anak buahnya melanjutkan perjalanan menggunakan sekoci. Mochi, Maki, dan penembak jitu juga ikut bersamanya. Menggunakan kantung kemih babi yang diisi dengan udara, mereka menyelam masuk ke dalam, mengikuti arus laut, dan terus membawa mereka sampai ke sebuah lubang dalam goa. Setelah ditelusuri, tidak ada banyak petunjuk atau jalan keluar di gua itu. Mereka akhirnya saling menyalahkan satu sama lain dan akhirnya bertengkar. Mochi selalu menemukan yang tidak bisa mereka temukan. Setelah dinding gua terpecah, terlihat ruang yang dipenuhi oleh kotak-kotak perhiasan yang terbuat dari perak. 금절편이 으뜸인데. 금절편? 아, 난 이거 실망. 몇 탕이나? 금절편. 왕실의 내방고를. Tapi menurut kabar, bahwa harta karun yang disembunyikan berupa bertonton emas. Kemudian Mochi melihat sebuah bendera yang asing dan di bendera itu ada sebuah petunjuk yang belum diketahui. Saat yang bersamaan datang sebuah serangan dari luar. Ledakan yang membuat tembok gua bergetar. Itu adalah ulah dari orang yang memburu harta karun. Ia bersama prajuritnya sudah sampai di lokasi tersebut. Pertarungan demi memperebutkan harta karun tidak dapat dihindari. Kapten Herang pun terluka. Saat mereka sedang terdesak, Maki menemukan petunjuk lokasi emasnya. Tapi karena situasi berbahaya, Maki memilih untuk kabur menyelamatkan diri dulu. Mochi terus bertarung. Rupanya mereka saling mengenal. Dia adalah Bu Hungsu, komandan perang dari pasukan Tamna. Mereka berdua memiliki masa lalu yang buruk. Hungsu adalah seorang komandan yang kejam dan sangat berambisi menjadi raja. Bahkan ia tega untuk membunuh prajuritnya sendiri yang sedang terluka. Karena ia beranggapan bahwa seorang prajurit hanya punya dua pilihan, yaitu perang atau mati. Kemudian ia pun ditangkap oleh Mochi dan pasukannya karena tidak pantas menjadi raja dan berlaku sangat kejam. Merasa sudah terpojok, Mochi kabur menyelam ke dalam laut dengan memanfaatkan beban kotak harta dan membawa kantong kemih babi. Kemudian Herang datang menjemputnya. Mereka naik dengan membawa sisa-sisa kotak harta. Namun hal tak terduga terjadi. Seekor paus menelan Mochi dan Herang bersamaan dengan kotak harta mereka. Hal itu pun membuat semua yang ada di atas kapal itu hampir terseret ke dalam laut bersama ikan paus. Beruntungnya mereka berdua terlempar oleh paus itu sehingga mereka bisa kembali dengan selamat. Malam harinya Herang bermimpi tentang bendera yang sebelumnya. Dari mimpinya ia menyadari kalau bendera itu adalah sebuah petunjuk. Di sini kapten menyuruh mereka untuk putar balik kembali ke gua tersebut untuk mengambil bendera itu. Tapi Haikum tahu kalau Maki sudah sempat melihat peta dalam bendera itu. Namun sayang benderanya jatuh ke dalam lubang laut. Maki yang sudah melihat kode di bendera itu mengarah ke Pulau Inazuma, yaitu pulau petir yang sangat angker dan berbahaya. Dan ia satu-satunya orang yang pernah menyeberangi lautan di sekitar pulau itu dan berhasil selamat. Mengingat dari kabar yang beredar, setiap kapal yang melintasi pulau petir tidak akan pernah kembali. 뭐라고 하더라? 저놈 저거
Begitu juga dengan Hungsu, ia bersama prajurit andalannya sedang mempersiapkan kapal beserta senjata mereka. Maki masih bersikuku tidak memberitahu rute yang menuju ke Pulau Inazuma. Dan ia mengingatkan kalau nekat ke sana kalian akan mati. Tapi Herang, si kapten cantik yang sangat bernyali, tidak peduli. Mereka tetap memaksa buat pergi mendapatkan harta karun. Maki bersedia memberitahu rutenya, asalkan dia dijadikan kapten sementara hanya untuk sampai ke tempat mematikan tersebut. Karena tidak ada pilihan, mereka semua menuruti keinginan Maki menjadi kapten perompak. Herang dan Mochi hanya jadi tukang potong ikan saja, sementara Maki bertingkah berkuasa dengan jabatan kaptennya. Maki memarahi semua perompak dengan gaya sok kerasnya. 이라 불러주시죠. 좌측으로 끼고 돌아야 한다며. 에라이 누구냐? 새 단주. 올라가서 쳐먹으면 되잖아. 올라가. 좀 닦아. 옳지. Dan ya, di hari berikutnya mereka sudah berada di pinggir laut api, laut yang mendidih. Di depan mereka juga mulai terbentang kabut gelap, tapi bukan awal November. 아직 때가 아니야. 가봐야 돼. 도착이 되면 길은 내가 알아. Yang membawa kilatan petir yang siap menyambar segala sesuatu yang ada di bawahnya. Karena Maki yang mengetahui Pulau Inazuma, ia tidak mengizinkan siapapun menggulung layar, jadi mereka akan terus melaju menembusnya. Badai petir dan ombak besar terus menampar bagian kapal. Cuma Maki yang bisa memegang kemudi untuk menuntun mereka ke Inazuma, tapi Maki yang kelemar-kelemar tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan di belakang mereka kapal Hungsu sudah mengejar. Kemudian Kapten Herang turun tangan untuk menahan kemudi kapal yang terus terombang-ambing. Dan film pun bersambung.